Halo semua, selamat datang kembali di channel Bicara Sinema. Nah, kali ini saya akan merecap alur cerita dari film 12 Years a Slave yang dirilis tahun 2013, di mana film ini bercerita tentang bagaimana kehidupan di Amerika Serikat di tahun 1841 yang masih melegalkan perbudakan terhadap warga kulit hitam. Bagaimana pada saat itu isu SARA masih menjadi masalah diskriminasi identitas di sana. Tentu, film ini bukan menarik karena adegan ngilu maupun ngeri itu semata. Kisah perbudakan sudah pasti tidak lepas dari adegan siksaan. Tetapi, ada aspek lain yang sejatinya menjadi kekuatan film ini. Film ini bukanlah berkisah tentang pembebasan, perlawanan, atau perlarian terhadap budak, melainkan ini berkisah tentang bagaimana para budak hidup untuk bertahan hidup pada era itu. Dan film ini diadaptasi dari kisah nyata yang benar kejadian ini benar adanya. Namun, meskipun saat itu memang sedang zaman perbudakan terhadap kulit hitam, tidak semua kulit hitam di Amerika Serikat hidup sebagai kasta rendahan dan harus bekerja sebagai budak. Di dalam film ini diceritakan seorang pria yang bernama Solomon. Dia adalah seorang kulit hitam yang hidup sebagai seorang kulit hitam yang merdeka, bekerja sebagai tukang kayu dan pemain biola yang profesional. Dia tinggal bahagia bersama istri dan kedua anaknya di Saratoga, New York. Namun hidupnya berubah seketika ketika bertemu dua orang kulit putih. Siapakah mereka? So, daripada kalian penasaran, ini dia alur ceritanya. Scene awal diceritakan seorang negro yang merdeka bernama Solomon yang bertemu dengan dua orang kulit putih yang bernama Mr. Brown dan juga Mr. Hamilton yang mengaku sebagai pengusaha sirkus. Dengan kelihayannya menipu, dua orang kulit putih ini membujuk Solomon agar mau diajak ke Washington untuk bermain di sebuah pertunjukan sirkus. Ketika telah tiba di Washington, Solomon diajak makan malam di sebuah restoran dan kemudian dicekoki alkohol sampai mabuk. Dan pada paginya, dia telah mendapati dirinya terantai pada suatu ruangan seperti di dalam penjara. Adegan selanjutnya mengawali kengerian dan kesadisan perbudakan pada era itu. Solomon yang mengatakan ia adalah lelaki negro yang bebas dan bukan seorang budak, justru mendapatkan cambukan berkali-kali. Solomon kemudian dikirim ke New Orleans untuk diperjualbelikan sebagai budak. I don't want to survive, I want to live. Begitu kata Solomon kepada seorang budak lain dalam perjalanannya diangkut sebuah kapal. Budak itu bernama Clemens. Clemens mengatakan, jika ingin bertahan hidup, bersikaplah layaknya budak yang baik. Solomon yang sejatinya orang bebas menyanggahnya. Ia adalah orang yang bebas dan akan membuktikan bahwa dia adalah orang yang bebas dan bukan seorang budak. Clemens mengatakan bahwa semakin jauh Solomon menunjukkan dirinya adalah orang yang bebas dan beradab, bisa membaca maupun menulis, semakin keras siksaan yang akan diterima Solomon. Maka Clemens menganjurkan pada Solomon untuk bertahan hidup dengan berlaku selayaknya budak, bekerja dan menurut. Solomon yang sejatinya orang bebas tentu tidak ingin demikian. Dia tidak ingin bertahan hidup, namun ingin kehidupannya yang sesungguhnya. Namun secara dramatis kekuatan Solomon untuk menyatakan dirinya seorang yang bebas diuji, di mana para budak sedang berdiri dalam suatu barisan yang siap untuk diperdagangkan. Sang pedagang memanggil nama masing-masing dan disebutlah nama Platt. Berkali-kali nama Platt dipanggil, namun tidak ada yang menyautnya. Solomon yang kebingungan menyangkal dia bernama Platt, tapi kenyataannya bahwa dia dipanggil dengan nama Platt harus diterima. Solomon kini bertahan hidup dengan nama Platt. Dia dipaksa mengaku sebagai seorang budak pelarian dari Georgia. Walaupun tidak membawa identitas resmi, Solomon tetap menolak mengakui dirinya budak, sehingga dia dipukuli berulang kali oleh algojo kulit putih sampai mengakui dirinya adalah budak. Dan sampai akhirnya ia dibeli oleh seorang pemilik perkebunan yang bernama William Ford atau Tuan Ford. Tuan Ford digambar sebagai tuan tanah yang baik. Namun, Platt bermasalah dengan sang mandor ladang
yang bernama Tibiats. Plaid menunjukkan kecakapannya dalam bekerja, namun Tibiats justru menganggapnya sebagai sebuah pelecehan atas wibawanya sang mandor. Hingga suatu ketika Tibiats menggantung Plaid, tidak sampai mati karena berhasil dicegah oleh anak buah Ford. Namun Plaid dengan kondisi leher yang masih terjerat di tali gantungan tetap dibiarkan setengah tergantung. Plaid mencoba menyangga badannya dengan ujung kaki. Anak buah Tuan Ford meninggalkan Plaid. Para budak yang sebelumnya masuk ke gubuk masing-masing kemudian keluar. Mereka lalu melanjutkan aktivitas pekerjaan seperti biasa, seolah-olah sosok Plaid yang tercekik di tali gantungan itu tidak ada. Sebuah scene yang sangat ironis, bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikan kawannya itu. Namun itulah perbudakan, menjadikan manusia tidak hanya terpisah antara ras, namun menjadikan satu kaumnya tak berdaya saling menolong. Hingga sudut pandang kamera berubah. Yang semula latar belakang gubuk-gubuk para budak bergeser ke teras rumah sang tuan tanah. Ternyata lokasi Plaid digantung itu dekat dengan teras rumah. Tampak sang anak buah Tuan Ford berdiri mengawasinya. Masih adegan Plaid setengah tergantung dengan latar teras rumah di belakangnya. Kini yang berdiri bukanlah sang pengawas, melainkan sang istri Tuan Ford sendiri. Wanita itu hanya menyaksikan Plaid yang tercekik dari kejauhan. Film ini setidaknya mengungkapkan secuil peran perempuan dalam keluarga Amerika itu. Cuplikan-cuplikan adegan menunjukkan bahwa perempuan dalam era itu masih berada di bawah dominasi laki-laki, termasuk dalam hal penguasaan atas budak. Sang istri Tuan Ford membiarkan Plaid tergantung seakan-akan menjadi isyarat bahwa yang memiliki kuasa atas Plaid hanyalah sang lelaki saja. Dan benar, adegan Plaid tergantung berakhir saat Tuan Ford sendiri yang datang dan membebaskannya. Namun Tuan Ford menilai keamanan Plaid di rumahnya sudah tidak aman lagi dan akan terus dicari keberadaannya oleh Tibiats. Maka untuk menyelamatkannya, Tuan Ford menjual Plaid kepada Tuan Epps yang konon sangat kejam terhadap para budaknya. Edwin Epps atau Tuan Epps adalah seorang yang rasis dan kejam. Dia memerintahkan para budak untuk memanen kapas setidaknya 200 pon per hari. Kalau tidak mencapai target, para budak ini akan dicambuknya. Namun ketika ada seorang budak perempuan yang bernama Patsy mampu memanen kapas lebih dari 500 pon per hari, Epps sangat senang kepadanya. Epps sering memujinya, kemudian merayunya, dan akhirnya berulang kali memperkosanya. Namun demikian, sejatinya Patsy cukup menderita dengan peran itu. Suatu ketika Patsy mendatangi Plaid, ditunjukkan sebuah permata curian dari majikan perempuannya dan menyatakan sebuah skenario untuk kabur dari rumah itu. Bukan sekedar kabur dalam artian melarikan diri, namun kabur dari kehidupan alias meninggal. Patsy ingin Plaid membunuhnya dan mengatakan pada sang tuan tanah bahwa Patsy telah mencuri dan kabur. Plaid pun menolak hal itu karena takut akan membahayakan nyawanya sendiri. Istri Epps yang melihat ada gelagat tidak beres ini merasa cemburu dan seringkali menyakiti Patsy. Hingga suatu hari, karena seringnya provokasi dari istrinya, Epps marah besar setelah mengetahui Patsy menghilang dari perkebunannya. Padahal waktu itu Patsy sedang pergi ke gereja. Ketika Patsy kembali, Epps memerintahkan anak buahnya untuk menelanjanginya dan mengikat Patsy di sebuah tiang. Istri Epps menghasut agar Solomon mencabut Patsy. Walaupun enggan mematuhi perintah majikannya, karena terpaksa, akhirnya Solomon mematuhi perintah untuk mencambuk Patsy. Karena kurang puas yang melihat Solomon yang mencambuk dengan setengah hati, Epps akhirnya mengambil cambuk dari tangan Solomon dan mencambuki Patsy dengan brutal. Selama masa penyembuhan Patsy, Solomon mulai bekerja membangun pavilion rumah bersama seorang pekerja Kanada yang bernama Bas. Nah, disinilah titik terang akan dimulai, di mana Bas sangat tidak suka dengan Epps setelah ia mengungkapkan penentangannya terhadap perbudakan yang Epps jalankan. Di sisi lain, Solomon mulai mempercayai Bas dan menceritakan mengenai penculikannya hingga sampai akhirnya ia berada di sini. Solomon juga meminta satu permintaan kepada Bas untuk membantunya mengirimkan surat ke Saratoga. Awalnya Bas ragu menerima permintaan Solomon, namun karena melihat Solomon yang kasihan dan juga untuk memperjuangkan kemanusiaan dengan mempertaruhkan hidupnya, Bas akhirnya setuju untuk melakukannya. Hari terus berganti, di mana akhirnya hari yang ditunggu Solomon tiba.
Hari itu perkebunan tempat Solomon bekerja dikunjungi oleh sheriff setempat. Sheriff yang datang bersama seorang pria lain dengan kereta kuda memanggil Solomon yang sedang bekerja. Sheriff itu mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Solomon untuk mencocokkan jawabannya dengan fakta-fakta kehidupannya di New York. Solomon akhirnya mengenali pria lain yang datang bersama sheriff itu. Ternyata itu adalah penjaga toko yang ia kenal dari Saratoga, yang memang sengaja datang untuk membebaskannya setelah diperbudak selama 12 tahun. Dan Solomon pun akhirnya kembali menjadi manusia bebas dan berkumpul lagi bersama keluarganya. Di scene akhir terlihat bagaimana Solomon bertemu dengan keluarganya dan melihat anak-anaknya yang sudah tumbuh besar. Anak perempuannya yaitu Margaret juga sudah menikah dan memiliki anak yang sekaligus menjadi cucu Solomon. Dan scene ini sekaligus menjadi akhir dari film ini, dan film pun tamat. Nah, itu dia alur cerita dari film 12 Years a Slave, sebuah kisah yang sangat menginspirasi bagaimana perjuangan Solomon yang menjadi budak yang akhirnya dapat terbebas. Ternyata setelah bebas, Solomon terus menyuarakan isu rasisme di sana dan dengan lantang menolak perbudakan dan akan terus memperjuangkan kemanusiaan. Banyak sekali makna yang dapat diambil dari film ini. Ambil saja yang positifnya dan buang yang negatifnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Have a nice day.